Video ini mau menganalisa fundamental saham INDI atau Indika Energi Tbk. Dianalisanya menggunakan laporan keuangan INDI 5 tahun terakhir. Per video ini dibuat, INDI berada di harga Rp1.370. Nah, sebelum kita pergi ke snapnya INDI, kita lihat dulu bagaimana pendapatannya INDI dari segi komposisi pendapatannya. Jika dilihat dari produk dan distribusi, ternyata INDI pendapatan terbesarnya dari ekspor batubara yang mencapai 57,9%. Kemudian yang kedua itu dari kontrak dan jasa mencapai 24,1%. Lalu ada lokal batubara yang mencapai 17,3% dan ada lainnya 0,6%. Untuk pelanggannya di sini terbesar ada lainnya, ya ini banyak, jadi banyak pelanggannya. Lalu ada yang berfokus pada Samtan Co Ltd mencapai 11,9%. Oke, kita langsung lihat bagaimana komposisi saham yang beredar di masyarakatnya INDI. Untuk komposisi saham yang beredar itu mencapai 33,99%. Ini bagus, ya angka yang bagus. Untuk hutangnya mencapai 129,25%. Nah, ini kami tandain hitam, bukan hijau, karena hutang di atas 100% itu ada perlakuan khususnya, yaitu kita harus melihat bagaimana hutang jangka pendeknya, bagaimana aset lancarnya. Jika aset lancar lebih besar dibandingkan hutang jangka pendeknya, maka INDI bisa dinyatakan cukup aman. Untuk INDI ini masih dinyatakan cukup aman. Kenapa? Kalau Anda membaca laporan keuangan terakhir di kuartal 3 2023 ini, ternyata aset lancar INDI itu sangat jauh lebih besar dibandingkan dengan hutang jangka pendeknya. Seperti itu. Terus untuk ekuitasnya, ternyata di tahun 2020-2021, di kuartal 3-nya INDI, itu selalu mengalami penurunan ekuitas. Turun 12%, di tahun 2020-2021 turun 13%. Nah, di tahun 2022, dia kembali membangkitkan performa ekuitasnya, naik 71%. Lalu tahun 2023 ini naik lagi sebesar 13%. Walaupun ini kenaikan terkecil dibandingkan 5 tahun terakhir, tapi dari jumlah ekuitas ini merupakan jumlah ekuitas terbesar dibandingkan 5 tahun terakhir. Seperti itu. Nah, untuk labanya, di kuartal 3 di tahun 2019 hingga kuartal 3 tahun 2021, INDI selalu mengalami kerugian. Baru di tahun 2022 dan 2023 ini, INDI mengalami atau mendapatkan laba. Cuman sayangnya, ya, di tahun 2022, labanya mencapai 5,1 triliun rupiah. Tapi di kuartal 3 2023 ini, labanya turun 72%. Maka dapat disimpulkan, secara fundamental, INDI masih tergolong mewah karena ekuitasnya masih naik cukup tinggi. Namun, INDI secara fundamental tidak terlalu bagus. Kenapa? Karena labanya turun secara drastis, walaupun tidak mencapai ke titik kerugian. Seperti itu. Buat Anda yang suka pembahasan fundamental saham to the point kayak gini, silakan klik tombol like dan subscribe-nya. Lalu share video ini sebanyak-banyaknya agar Anda membantu kami untuk membangun channel ini lebih baik ke depannya. Jika sudah, kami ucapkan terima kasih. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau INDI secara fundamental tidak terlalu bagus, apakah INDI langsung tidak layak untuk diinvestasikan? Saat ini memang bagi kami terlihat secara fundamental INDI belum layak nih untuk diinvestasikan per kuartal 3 2023 ini. Cuman, kita harus melihat dulu dengan dua kriteria, yaitu kriteria pertama, apakah secara fundamental INDI itu dinyatakan mewah? Tadi kan udah mewah tapi tidak terlalu bagus. Lalu apakah valuasinya masih murah? Nah, ini yang kita belum tahu. Bagaimana valuasinya saham INDI? Nah, tentang valuasinya saham INDI ini akan saya bahas di video selanjutnya. Sambil menunggu video selanjutnya saham INDI, saya memiliki bocoran saham-saham yang lagi invest, berstatus layak invest karena memenuhi dua kriteria utama ini, yaitu fundamentalnya mewah dan valuasinya murah. Link akses bocoran saham yang lagi invest ini saya taruh di kolom deskripsi. Jadi Anda nanti klik saja,
Lalu Anda akan diarahkan ke halaman ini. Isi nama depan Anda, isi email utama Anda, lalu klik mau dapat bocorannya. Semoga video ini bermanfaat dan membantu Anda dalam berinvestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.